selamat berjumpa di pembelajaran IPA kelas 7 bersama saya Usnud Silitonga. Kali ini kita akan belajar IPA kelas 7 bab 1, objek IPA dan pengamatannya. IPA atau ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di alam sekitar kita. Penyelidikan IPA. Pernahkah kamu memperhatikan temanmu, misalnya mengamati tinggi badan, warna kulit, hidung mancung, mata sipit, dan berapakah massa tubuhnya? Semua kegiatan ini disebut dengan penyelidikan ilmiah IPA. Penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain pengamatan menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Membuat inferensi, merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Mengomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Manfaat belajar IPA. 1. Meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? 2. Memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa bisa terjadi siang dan malam? 3. Menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana cara mendapat air bersih dari air keruh? 4. Berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika tahu warna seperti ini, apa kesimpulannya? Objek yang dipelajari dalam IPA meliputi semua benda yang ada di alam, mulai dari benda yang paling kecil atau renik seperti bakteri, virus, partikel atom, hingga benda yang berukuran besar seperti laut, bumi, matahari, dan jagat raya. IPA dibagi atas 4 bagian. Yang pertama fisika, 2 kimia, 3 biologi, 4 ilmu bumi dan antariksa. 1. Fisika. Fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek mendasar alam seperti materi, energi, cahaya, gerak panas, dan berbagai gejala fisik alam lainnya. 2. Kimia. Kimia adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu mengenai materi dan perubahannya serta interaksi antara materi yang satu dengan materi yang lain. 3. Biologi. Biologi adalah cabang IPA yang mempelajari sistem kehidupan mulai dari ukuran yang kecil sampai dengan lingkungan yang sangat luas. 4. Ilmu bumi dan antariksa. Ilmu bumi dan antariksa merupakan cabang IPA yang mempelajari tentang asal mula bumi, perkembangan dan keadaannya saat ini, bintang dan berbagai benda langit lainnya. Pengukuran. Pengukuran merupakan bagian dari pengamatan. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, memiliki satuan dan dinyatakan dengan angka. Satuan adalah suatu pembanding dalam pengukuran. Misalkan kamu mengukur panjang meja 1,5 meter, maka satuan panjang disebut dengan besaran, 1,5 disebut dengan nilai besaran, meter disebut dengan satuan. Satuan pengukuran. Satuan baku adalah satuan yang jika digunakan untuk mengukur, hasil pengukurannya selalu tetap untuk semua orang. Misalnya meter, kilogram, sekon, dan lain-lain. Satuan tidak baku adalah satuan yang jika digunakan untuk mengukur, hasil pengukurannya berbeda-beda untuk semua orang. Misalnya jengkal, depa, dan lain-lain. Konversi satuan panjang bisa kita lihat di bawah, dan konversi satuan massa, konversi satuan luas, dan konversi satuan waktu. Besaran-besaran dalam IPA. Yang pertama ada besaran pokok,
2 besaran turunan, 3 besaran skalar, 4 besaran vektor. 1. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Ada 7 besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah zat, intensitas cahaya. Satuan singkatan dan dimensi bisa dilihat dalam tabel. Pengukuran besaran pokok. Alat ukur panjang yang digunakan adalah 1 mistar, skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm, dengan ketelitiannya setengah, skala terkecil 0,5 mm atau 0,05 cm. 2. Jangka sorong. Ketelitiannya 0,1 mm atau 0,01 cm. Kegunaan jangka sorong mengukur diameter luar maupun dalam silinder. 3. Mikrometer sekrup. Ketelitian 0,01 mm atau 0,001 cm. Kegunaannya mengukur ketebalan plat, misalnya mengukur tebal seng. Alat ukur massa. 1. Neraca Ohaus, yaitu neraca dengan tingkat ketelitian hingga 0,01 gram. 2. Neraca samalengan, yaitu neraca dengan tingkat ketelitian mencapai 1 mg atau 0,001 gram. 3. Neraca digital, yaitu neraca yang bekerja dengan sistem elektronik dengan tingkat ketelitian hingga 0,001 gram. Gambar neraca bisa dilihat di samping. Alat ukur waktu. 1. Jam tangan atau arloji dengan ketelitian 1 sekon. 2. Stopwatch dengan ketelitian 0,1 sekon. 3. Jam matahari. 4. Jam dinding. Ada gambar di samping. Alat ukur suhu. 1. Termometer laboratorium digunakan untuk mengukur suhu air dingin atau air yang sedang dipanaskan. 2. Termometer ruang digunakan untuk mengukur suhu udara pada suatu saat. 3. Termometer klinis digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia. Gambarnya ada di samping. Alat ukur kuat arus listrik adalah ampermeter seperti gambar di bawah. Alat ukur intensitas cahaya adalah light meter seperti gambar di bawah. 2. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok, yaitu luas, volume, kecepatan, percepatan, massa jenis, gaya, usaha. Satuannya bisa dilihat dalam tabel. Contoh besaran turunan yang lain yaitu konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan sama dengan massa zat terlarut per volume pelarut. Contoh soal, Adit membuat larutan gula dengan mencampur 5 gram gula ke dalam 250 ml air atau pelarut. Tentukan konsentrasi larutan gula tersebut. Maka kita gunakan rumus konsentrasi larutan sama dengan massa zat terlarut per volume pelarut sama dengan 5 gram per 250 ml sama dengan 0,02 gram mililiter. Laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan sama dengan tinggi akhir awal per waktu. Contoh, tinggi tanaman kacang hijau di minggu pertama 2 cm, pertumbuhannya di minggu kedua adalah 4 cm. Berapakah laju pertumbuhan tanaman kacang hijau tersebut? Maka laju pertumbuhan sama dengan 4 kurang 2 cm per 2 minggu sama dengan 1 cm per minggu. 3. Besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang memiliki nilai dan satuan. 4. Besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai, satuan, dan arah. Contoh besaran skalar dan vektor bisa kita lihat dalam tabel di bawah. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, dikerjakan evaluasinya supaya video ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.